Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, Kamir kali ini sudah lama tidak muncul karena yang mengaduk Kamir, yang mencoba menjadi pulen itu tidak ada, sedang luar kota. Dan sekarang ini muncul lagi walaupun di luar kota, di kota Gudeg, Yogyakarta. Saudara-saudari yang terkasih, kalau teman saya satu rumah Romogun itu pergi, saya merasa senang karena apa? Pulangnya pasti akan membawa oleh-oleh. Entah itu B2, entah itu B1, entah itu apa saja yang bisa rasanya dinikmati di mulut, lidah, dan perut. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika pergi tentu saja saya mempunyai harapan B2, B1, apapun menjadi oleh-oleh yang kemudian membuat lidah ini bisa bergoyang. Itulah harapan ketika orang ditinggal pergi malah senang karena berharap oleh-olehnya. Hari ini Injilnya juga seperti Yesus, seperti itu. Yesus di dalam amanat perpisahannya mengatakan seperti ini. Saya bacakan saja. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, oleh-oleh itu tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara-saudari yang terkasih, kita semuanya bersuka cita ketika Yesus meninggalkan kita, menunggu parousia, yaitu kehadiran Mesias yang kedua kalinya. Tetapi Roh Kudus, Roh kebenaran, Parakletos yang bisa kita andalkan, yang bisa kita sambati, yang ketika kita tercekik leher kita masih bisa berdoa untuk kita, yang selalu menopang kita. Kalau seperti wayang itu tulangannya selalu membuat kita berdiri kokoh. Karena apa? Yang diharapkan itu dikirim oleh Yesus, Parakletos, Roh penghiburan. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai pengalaman yang nerenyohke, pengalaman yang sungguh-sungguh membuat kita meneteskan air mata. Bukan air mata buaya atau air mata Bombay India, tetapi air mata benar kesedihan dan terenyuh. Ada satu keluarga ini tidak begitu mampu. Sebetulnya ya standar masyarakat mampu, tetapi dia punya adik yang jauh lebih mampu. Lalu keluarga itu mempunyai anak kembar. Kembar tentu saja 2 ya, bukan kembar 3, kembar 2. Lalu kemudian setelah itu bayi yang lucu-lucu kembar ini kemudian diminta oleh kakak adiknya yang ekonomi jauh lebih kaya dan tidak diberi momongan. Maka kemudian akhirnya anak itu yang satu dirawat oleh keluarga ini,
keluarga sederhana, yang satu dengan terpaksa tentu keluarga ini menangis, itu dirawat oleh adiknya, dan kemudian dia menjadi semacam keluarga besar adiknya, bahkan istilahnya diadopsi, bahkan kemudian sudah kakaknya, dari akte kelahiran semuanya diatasnamakan dari keluarga adiknya ini. Maka kemudian ikatan darah biologis tadi sudah lama-lama menipis. Ketika anaknya ini tumbuh, tentu saja mereka tumbuh dengan kepribadian yang berbeda, ikatan keluar dengan orang tua kandung yang berbeda, dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika orang itu atau ibu kandung dari anak itu meninggal, kemudian tentu saja anak tunggal tadi yang ikut dengan ibu kandungnya, dia pasti akan sedih, menangis, meratap bersama bapak dari anak itu. Tetapi ketika melihat anak kandungnya yang sudah dibesarkan oleh keluarga adik dari orang tuanya atau buliknya, pamannya, kemudian dia sebagai anak kandung karena tidak merasa ada ikatan emosional, dia hanya melihat seperti orang layat biasa dan hanya beberapa jam pulang lagi ke rumahnya. Tidak ada rasa bahwa ini ibu kandung saya yang sudah melahirkan saya, karena ikatannya tidak. Tetapi dalam masa hidupnya, ibu itu bercerita sebelum meninggal tentu saja bahwa sebetulnya saya berat, saya mampu untuk membesarkan mungkin dengan segala keterseok-seokan, tetapi kemudian akhirnya saya memutuskan dengan sakit untuk akhirnya memisahkan anak itu, dirawat, dibesarkan oleh adik saya, karena dia mungkin akan lebih masa depannya terjamin, lebih akan merasakan bagaimana dia menjadi orang sukses, dan akhirnya dia pun melihat anaknya bisa sekolah tinggi, tidak seperti anak kandungnya yang dirawat dirinya di rumah, yang kemudian harus terseok-seok mencari biaya untuk kos, untuk kuliah, untuk macam-macam. Dan dia lebih longgar, bisa ambil S2, ambil S3, kemudian akhirnya dengan segala fasilitas yang ada. Suatu pengorbanan yang menyakitkan bagi ibu itu, melepas anak kandungnya sendiri. Tetapi dia berpikir anak kandungnya ini akan bahagia, lebih sukses ketika dirawat orang lain. Dia berkorban. Dia memutuskan itu supaya orang yang dicintainya lebih berkembang. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus sendiri menyerahkan diri. Akhirnya dia meninggalkan murid-muridnya, tetapi dengan janji semua akan lebih penuh, lebih sukacita di dalam Roh Kudus ketika nanti ia datang kembali kedua kalinya, menemukan mereka semua dalam kegembiraan dan sukacita iman dan terselamatkan. Saudara-saudari, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.